Nah cuti sampai 2 hari saya nggak ada kabar dari dia. Sedangkan si bosnya juga nanya bos saya, gimana itu partner lo kok nggak ada kabar gitu. Lah kemarin izin gak bos gitu. Izin sih, sakit. Coba deh lo telepon, soalnya gue telepon gak diangkat gitu. Saya telepon gak diangkat. Akhirnya nggak lama ternyata dengar kabar dia meninggal. Iya meninggal. Saya juga kaget. Si Angga tuh langsung teriak-teriak sama saya kayak orang apa ya, histeris, pokoknya histeris lah. Aduh kenapa sih gak gitu, itu bang di belakang, udah kamu diam di belakang kenapa gitu. Hanya saya muter untuk minggir langsung ke rest area. Kenapa? Karena udah jaraknya udah tinggal 100 meter lagi udah masuk rest area. Kenapa? Itu liatin di belakang gitu, cuma saya udah di spion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ratna Wulan di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini seperti biasa gue kedatangan narasumber, seorang driver ambulan yang akan menceritakan pengalaman horornya. Apa aja pengalaman horornya? Kita ketemu langsung dengan Bang Didi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Kali ini mau cerita apa lagi nih Bang? Kita masih tentang mistis juga, tentang pengalaman saya bawa jenazah, dan itu pun karena saya ada partner dan sampai partner saya itu meninggal. Oke Bang, sabar. Kita tahan dulu. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke Bang Didi, silakan dimulai. Oke. Jadi saya di pertengahan tahun 2014-an ya. Itu saya mencari informasi lowongan kerja atau loker ya. Itu sampai keliling kemana-mana saya nggak mendapatkan, karena saya tuh menyadarin kalau saya tuh cuma lulusan sekolah dasar gitu loh. Tapi saya mempunyai skill. Nggak lama itu karena saya udah saking capeknya keliling di wilayah Jakarta, menuju arah pulang mendapatkan telepon dari teman saya bahwa di situ ada lowongan kerjaan, dikasih tahu. Jadi saya udah terasa bangga dong. Begitu saya samperin, ternyata lowongan kerjaan itu sebagai driver ambulan begitu. Nah nggak lama kemudian karena saya udah bikin lamaran semua, memasukkan lamaran itu, akhirnya dipanggil lah besoknya untuk jadi driver ambulan. Memang di jiwa saya tuh paling suka yang namanya tantangan, seperti entah itu bawa jenazah atau gimana gitu. Saya itu paling suka tantangan karena merasakan jiwa sosialisasi saya itu tinggi memang gitu. Jadi di situ dapat 3 hari saya dipanggil untuk test drive. Itu saya langsung ditugaskan di rumah sakit di daerah Jakarta Utara begitu. Dan itu pun juga dari pihak yayasan itu, dia kan kerjasama sama rumah sakit, karena di situ belum ada mesnya. Jadi saya tidur di tempat pemandian jenazah begitu. Dan di situ pun mes nggak ada, di musolanya pun juga jauh, jadi terpaksa tidur di tempat pemandian jenazah. Jadi nggak ada sekatnya itu, pemandian jenazah sebelah kanan, saya sebelah kirinya, jadi seruangan gini tidurnya. Nah itu pun saya di situ kan ada 4 kru, 2 driver. Nah itu pertama kali di situ saya mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit kalau ada yang plus, yang namanya meninggal itu kalau bahasa dari rumah sakit itu plus ya. Itu ngambil di lantai 3 atau 4 gitu, saya lupa. Bareng lah sama teman-teman naik ke atas, diambil jenazah, dibawa ke ruang jenazah. Nah begitu sambil menunggu pihak keluarga, kita konfirmasi sama pihak keluarga, ini gimana ini untuk jenazah, mau dimandiin di sini atau gimana gitu. Ternyata pihak keluarga ngomongnya terima rapi, berarti dimandiin, dikafanin semuanya ya kan. Nah itu oke, karena kita udah mendapatkan informasi kayak gitu, jadi pihak keluarga nunggu di luar.
kita sama teman-teman sama tim memandikan si jenazah. Setelah dimandikan selesai, dikafanin, baru tuh si bos saya itu datang. Ini yang bagian nganter siapa nanti? Saya kan mikirnya kan gitu. Ternyata bagian teman saya yang nganter. Ya udah, saya nggak apa-apa. Nah, itu si jenazah udah dikafanin, udah dimandiin semua, udah dimasukin keranda. Dan pihak keluarga kan ikut iring-iringan tuh. Jadi jenazah itu udah jalan sama mobil pihak keluarga. Saya di basement itu sendiri. Jadi teman saya yang satu kru ngikut. Jadi kan tinggal 4 sama saya. Teman saya 3-3-nya itu naik ke atas, bilang beli kopi. Ya udah, bisa tidurlah di situ. Menurut saya karena udah capek aman lah gitu. Setelah saya tidur, nggak lama itu ada suara keranda goyang, gerak-gerak kan keranda ada 2 di situ. Gerak-gerak saya biarkan. Akhirnya saya melek, bangun, nggak ada suara apa-apa. Tidurlah lagi. Nggak lama kayak orang kena apa ya, kalau bahasa Indonesia rep-rep gitu. Itu kayak sesosok pocong berdiri gini, tegak, itu roboh ke saya. Itu roboh ke saya. Saya sampai sebelum roboh itu saya benar-benar kayak setengah sadar tuh melek, baca doa nggak bisa, mau gerak ke kiri nggak bisa, ke kanan pun juga nggak bisa, saya gitu. Karena itu ruang pemandian jenazah itu yang saya tidurin di situ di bawahnya. Jadi saya cuma baca dalam hati ya. Dan saya paksakan untuk membalikkan badan sebelah kanan. Akhirnya alhamdulillah bisa kembali. Tapi itu si yang kelihatan kayak pocong tuh ambruk ke badan saya gitu. Habis ambruk, brek, baru saya bisa gerak. Dan si keranda sama pemandian jenazah itu tutup kurung batangnya itu terjatuh dari atas tiba-tiba ke bawah, kelempar gitu. Saya sempat kaget. Habis itu saya diem, nyebut. Gak lama teman saya datang. Saya tanyain, kamu beli kopi di mana? Lama banget kamu di sini. Beli kopi cuma di atas aja lama gitu. Saya di sini sendirian gitu. Takut ya? Enggak sih, nggak takut ya gitu. Akhirnya setelah ngopi-ngopi, setelah itu kan kejadian malam. Setelah jam 4 dapat telepon lagi kalau ada yang meninggal lagi di situ. Nah, karena si driver yang satunya itu udah menuju pulang, akhirnya saya berangkat gitu. Tapi jenazah itu nggak dimandiin di situ, dimandiin di rumah duka, di rumahnya sana di kampung. Dan itu dibawa, kalau nggak salah yang saya inget tuh ke daerah Purwodadi atau mana itu, Jawa Tengah. Itu kan kalau waktu saya kerja di rumah sakit itu kan ada partnernya, Kenek, ya kan. Apalagi Kenek saya itu udah bisa dikatakan udah senior saya lah, udah 4 bulanan gitu. Karena saya anak baru, dia senior saya dari Kenek karena dia nggak bisa nyupir. Setelah itu udah selesai semua administrasi, pihak keluarga yang di sini nggak ikut, karena di sini itu cumanya sepupu-sepupunya yang orang tuanya ada di kampung. Jadi kita koordinasi dari sini ke kampung, minta nomor telepon, minta selokan, udah dikasih. Ya udah kita jalan santai kan. Jalan santai sampai jam 8:30 udah hampir exit tol ya. Hampir exit tol daerah Kolomadu sana. Itu pun juga saya ngira Kenek saya itu apakah ini orang masih tidur apa enggak, saya tanyain, saya bangunin, Gus. Oh gitu. Oh aman. Coba lihat deh mapku ini gimana, lihat deh. Aman bang, ya udah ikutin aja, udah ikutin tuh map sama saya. Dan itu pun ternyata di perkampungan paling pelosok dia, Purwodadi paling pelosok dia. Lewatnya tuh masih sawah-sawah juga, lewat bawah pohon bambu gitu. Jadi ya udah jalan terus. Begitu saya ngedim gini, ada sesosok pocong. Sesosok pocong tapi membelakangin mobil saya ya. Jadi ini jembatan, saya lewat, pocong ini madepnya ke sini. Nggak mengarah ke mobil, madepnya ke sini. Nah teman saya ngomong, bang, lu lihat apaan gitu? Lihat apaan sih? Kagak lihat apa-apa, emang apa sih? Itu tuh kayak pocong gitu. Itu mah bukan kayak pocong, emang pocong itu, saya gitu. Dia sampai astagfirullahaladzim gitu. Udah diem saya gitu, saya biarkan. Terus jarak dari jembatan itu ke rumah duka si almarhum ini kurang lebih 2,5 kilo lah cuma. Karena setelah jembatan masih sawah-sawah kan. Ngelewatin situ.
setelah lewat situ kan warga udah pada nyambut tuh, pada nurun semua. Habis nurun semua, saya berhenti sebentar, ya kurang lebih 5 menit lah di situ, ngademin mesin sambil ngopi lah, sambil ngobrol sama warga situ. Setelah itu kan saya pamit pulang sama pihak warga. Setelah ngademin mesin itu pamit pulang, saya coba ngecek di Google Map lagi jalur tercepat di mana, nggak ada. Memang itu emang jalur utama. Jadi emang sebelum kali itu emang lewat di bawah pohon bambu dulu. Kan makanya mobil itu kan mau berangkat mau enggak itu kan semua dicek sama saya gitu. Jadi begitu pulang dari rumah duka, jalan pelan-pelan, udah mendekatin jembatan, udah mulai masuk di bawah pohon bambu, dapat kurang lebih 7 meteran lah, cuma kan udah di bawah pohon bambu itu mati mobil, mati stuck itu. Dan biasanya tuh di mobil saya kan ada penerangan senter ya, itu nggak ada, lupa nggak ke bawah. Akhirnya teman saya udah panik tuh, udah panik diem. Udah ini kenapa mobil bang itu? Udah nggak apa-apa, jangan panik gitu. Ini kita di bawah pohon bambu loh katanya. Lah iya emang udah jangan panik. Terus tadi kita waktu berangkat kita lewat sini, aku ngeliat potongnya di situ. Udah kamu nggak usah ngomong kayak gitu, udah diem kayak gitu. Akhirnya saya turun, memutuskan untuk turun berdua. Saya buka kap depan, saya cek untuk sekring semuanya normal, nggak ada yang putus. Terus jok saya buka, kan mobil kan jenis APV ya. Jok saya buka, saya kirain untuk kepala akinya itu kendor, ternyata enggak. Enggak lama itu teman saya tuh ngelihat sesuatu yang saya kirain ya memang mirip seperti orang ngerokok ya, ada bara gitu. Cuma itu ternyata bukan bara api, sebuah mata, yaitu mata sesosok genderuwo. Sosok genderuwo hitam pekat dia. Jadi si sosok itu duduk, jadi tempatnya agak menggundukan tanah gini. Cuma dia tuh terlihat masih kepalanya sedikit sama mata aja merah. Bang, aku ngeliat apaan tuh? Udah bang. Sampai saking paniknya dia, teman saya dijambak. Teman saya dijambak, saking paniknya. Dia mau kabur sampai saya seret, jangan kabur, udah diem sini. Itu gimana itu? Itu aku ngeliat apaan tuh? Udah diem. Kamu baca doa sebisamu. Saya baca doa, temanku juga baca doa. Nah akhirnya kap kan belum ditutup tuh. Saya mau masuk enggak gitu. Kalau saya masuk, saya percuma juga masuk mau ngapain. Akhirnya saya baca doa sampai sebisa mungkin sama temen. Gak lama mobil tuh kayak digoyang. Mobil tuh kalau cuma orang satu ngegoyang ya mungkin goyangnya nggak seberapa ya. Itu seperti kayak 3-4 orangan lah yang ngegoyang. Jadi kenceng banget gini mobil. Udah kayak mau digelimpangin. Waduh dari itu. Saya cuma hanya diem berdoa sama temen makin panik. Sempat dia mau nangis juga temen. Udah kamu jangan panik, sampai dia omongan kotor pun juga dikeluarin sebenarnya sama dia. Akhirnya nggak lama saya ngomong, "Wo," itu kan soalnya si sosok genderuwo ya. "Wo, tolong jangan ganggu, Wo. Saya ini mau pulang habis nganter jenazah, saya capek. Saya berdua sama teman saya itu capek. Tolong." Gitu. Gak lama tuh udah mulai berkurang lama-lama hilang juga tuh, goyangan mobil tuh hilang, dan si sosok mata merah itu nggak ada. Akhirnya kita berdua pakai senter handphone karena nggak ada penerangan, pakai senter handphone berdua bareng dikelilingin mobil itu. Udah memang bener-bener rasa aman, kita tutup tuh kap mobil, yaitu kap mobil, kita buka pintu, tutup jok, kita benerin kembali semula, masuk semua, cuma hanya berdoa bismillah. Saya bismillah sampai 3 kali, coba saya starter, alhamdulillahnya hidup. Begitu hidup saya jalan udah keluar dari area pohon bambu itu, temen saya katanya kerasa berat badannya. "Bang, badanku berat banget, kenapa ya?" "Nah mungkin kecapean, udah kamu tidur aja biar aku fokus nyetir gitu." "Ya udah nggak apa-apa nih bang." "Nggak apa-apa," kayak gitu. Tidur dia. Nah dia tuh tidur, begitu sebelum masuk tol itu saya ngajak teman saya bangunin tuh, "Ayo makan dulu yuk, kita makan dulu." "Iya bang, tapi badan gua makin lama makin nggak enak nih, nggak greges," kata dia. "Ya mungkin kamu kecapean, udah ayo makan dulu, masuk angin kali," gitu. Makanlah saya berdua sama temen. Setelah saya makan berdua sama temen, sambil saya ngobrol-ngobrol sama temen,
ngobrol, saya tuh ngomong gini, kamu kalau ngeliat kayak gitu udah diem aja, nggak usah sampai kamu ucapin apa. Kalau misalnya ngeliat kayak gitu, baca doa sebisa mungkin, terserah kamu buat baca doa apalah saya gitu. Iya bang gitu. Nah setelah kelar saya bayar, masuk mobil, jalan lah, masuk ke tol. Nyampe tol, karena saya udah juga kecapean, teman saya juga istirahat, saya mutusin ke rest area, tidur di masih deket sama musola lah saya tidurnya itu. Akhirnya saya nggak tidur di mobil, tapi saya keluar dari mobil di emperan musola. Jadi teman saya tuh masih di mobil, saya tinggal. Nggak taunya nggak lama teman saya tuh keluar nyariin saya. Katanya di dalam mobil itu ada yang bangunin dia gitu, tapi sosoknya putih gitu. Ah mana ada, kan terang nggak gitu. Iya saya dibangunin sama sosok putih kata dia. Wah kamu karena kecapean kali ya gitu, nggak percaya saya. Ya udah, akhirnya saya cuci muka, lanjutkan perjalanan. Nggak lama itu di tol. Padahal kan kalau di tol kan lampu dari belakang kendaraan kan pasti nyorot kan, kelihatan. Itu ternyata di dalam keranda ada suara orang menangis. Itu teman saya pun juga kaget, ada yang nangis di bang, dengar suara nangis enggak gitu. Padahal saya dengar enggak ya gitu. Mungkin kamu kecapean, udah kamu tidur aja, udah pokoknya kamu hari ini tidur, waktu makan kayak gitu, biar nggak takut maksud saya kan. Nah makin lama kok makin terus ada nangis itu, saya biarin aja. Nah saya ngomong udah setel musik saya gitu, biar menghilangkan dia takut lah. Dia nggak mau, ya udah terus lurus. Begitu sampai rumah sakit itu jam kurang lebih setengah 12 siang ya, sampai rumah sakit. Oh siang? Iya nyampe rumah sakit ini siang saya kan jalan dari sana kan malam, berangkat dari rumah sakit kan sore, sampai sana hampir subuh, artinya langsung pulang kan. Sampai sini setengah 12 atau jam 12 siangan lah. Itu saya habis mandi mobil dicuci sama teman saya itu kenek. Habis dicuci bersih, saya ngomong gimana badanmu masih terasa berat nggak? Udah nggak begitu sih bang, ya udah lu istirahat aja gitu. Iya tapi nggak enak nih badan. Ya kalau memang kamu merasa badan kurang enak, izin aja sama bos kayak gitu kan. Jadi lu bilang ngambil cuti aja. Iya, akhirnya bosnya datang ngomong, dia bos saya mau cuti dulu, badan kurang enak, kurang fit. Oh ya udah gitu, akhirnya cuti lah dia. Nah cuti sampai 2 hari saya nggak ada kabar dari dia. Sedangkan si bosnya juga nanya bos saya, gimana itu partner lu kok nggak ada kabar gitu. Lah kemarin izin gak bos ya gitu. Izin sih, sakit, coba deh lu telepon, soalnya gue telepon gak diangkat gitu. Saya telepon gak diangkat. Akhirnya nggak lama ternyata dengar kabar dia meninggal. Iya meninggal. Saya juga kaget, padahal kan nggak sakit apa-apa, cuma katanya badannya greges doang gitu. Dengar kabar dia meninggal. Akhirnya saya ngomong, bos si ini meninggal. Lah serius? Iya nih adiknya nih yang ngomong sama saya gitu. Ya udah terus gimana? Ya udah saya mau cuti dulu dah, mau kesana gak bos gitu. Ya, paling ntar malam dah sampai tahlilan kata dia. Ya udah saya kesana, saya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya sama adiknya. Ya memang gitu, emang cuma ngegreges doang katanya gitu. Cuma saya mikirnya masa iya efek gara-gara ngeliat sesuatu kayak gitu di bawah pohon bambu saya gitu. Saya juga sempat kaget kalau kayak gitu. Gak lama itu setelah kan pemakamannya kan dekat sama rumahnya, cuma tinggal ditandu doang kan, nggak pakai ambulan. Itu pun juga saya ngikut menurunkan jenazahnya ke liang lahat, dan itu pun juga saya ngajanin. Saya juga sempat meneteskan air mata karena dia tuh udah kayak saudara juga sama saya, ada apa-apa tuh ngomong gitu. Akhirnya setelah itu sampai selesai saya baliklah ke rumah. Saya balik ke rumah, nggak lama saya dapat telepon dari bos saya. Di mana gitu? Di rumah Pak Bos, baru nyampe nih. Lah lu nggak ikut tahlilan? Nggak kayaknya gitu, soalnya capek banget. Ya udah lu backup di rumah sakit, si Andri lagi jalan gitu. Oh iya gitu, jalan saya ke rumah sakit. Nah nyampe rumah sakit, teman saya udah mau berangkat nih ngantar jenazah, nggak tahu ke tujuan mana. Akhirnya di situ saya juga diem. Teman-teman yang kru yang 3 juga kayak gitu, kayaknya udah
atuh gitu sama saya, diajak ngobrol juga kadang nyambung kadang enggak gitu, ada apaan nih orang kayak gitu. Akhirnya nggak lama saya ngobrol sama security di atas, Pak mau nanya dong Pak gitu. Kenapa Bang gitu. Itu dulu di samping apa namanya tempat pemandian jenazah itu dulu Bapak pernah ngeliat apaan kayak gitu. Enggak ngeliat apa-apa, jangan bohong kayak gitu. Enggak ngeliat apa. Nah nggak tanya yang satunya datang, wih kayaknya asik nih katanya. Nah asik apaan gitu. Mau nanya ini Bang gitu, apaan gitu. Di samping ruang jenazah itu pernah ngeliat apaan sih itu Bang. Emang kenapa gitu? Enggak, soalnya badan gue rasanya juga nggak enak nih kalau di situ. Teman-teman gue juga kayaknya juga udah pada beda semua, ada apaan nih. Pasti lu ngeliat cewek ya Bang di situ ya Bang. Langsung saya ngomong gitu, saya ngomong. Iya, cewek duduk situ kuntilanak kata dia. Oh, jadi kayak gitu. Ya udah gitu. Jadi teman-teman saya tuh setiap saya tanya itu kadang matanya merah tiba-tiba. Iya, kayak orang kesurupan. Tanyain merah gitu. Udah saya biarin aja. Akhirnya nggak lama saya kan ganti partner akhirnya, karena teman saya yang partner itu yang udah sudah meninggal, saya ganti partner. Nah ganti partner juga gitu, pergi nganter ke wilayah Malang apa mana di Jawa Timur juga gitu, kejadian juga mobil selalu dicek semua, soalnya mau berangkat mau enggak tuh pagi dicek, dicuci bersih semua. Nah akhirnya si bos ngomong, udah kamu sama Angga ya jalan. Oh iya Pak gitu, jalan. Gak lama etolnya itu lupa naruhnya. Biasanya kan saya taruh di dashboard tuh nggak ada, dashboard saya nggak ada di etolnya di mana. Ternyata saya ingat kalau etol saya tuh dikantongin sama almarhum teman saya itu. Karena sebelum masuk tol tuh saya nyariin etol tuh, mobil udah kadung jalan. Terpaksa saya mundur lagi, telepon bos, saya malah diomel-omelin sama bos, lagi mana sih etol kan kamu yang bawa gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya saya beli lagi bisa tuh, udah jalan nyampe rest area 207 saya pasti berhenti di situ, pasti ngeres, entah makan dulu entah beli bensin, udah pasti di situ di rest area situ. Nah di situ tuh gak lama tuh ada ambulan juga ke situ, nyampingin mobil ambulan saya tuh kan. Di mobil tuh kan ada pihak keluarganya 2 orang, jadi kan 4 orang, jadi saya sama kenek saya terus keluarganya, jadi 4 orang kan. Nah setelah saya makan, saya mau masuk mobil nih, dan si mobil ambulans satunya itu mukanya itu sama kayak adiknya almarhum itu. Saya kira adiknya, loh adiknya katanya nggak bisa nyupir tapi kok bawa ambulan ya. Saya diem pertama, habis itu saya ngobrol sama pihak keluarganya, mau dibawa kemana Bu gitu. Mau ke Lamongan Mas katanya. Mau kemana? Ke Malang kayak gitu. Oh iya gitu. Akhirnya saya duluan jalan, nggak lama itu nyampe tol ini Sidoarjo apa sih namanya, belum Sidoarjo sih, sebelum, pokoknya udah melewat Ngawi Solo apa gitu, udah nyampe tol situ mobil saya mogok tiba-tiba, situ. Pihak keluarga juga udah ngomong, lah kenapa nih Mas mobilnya Mas? Wah nggak tahu Pak ya, soalnya udah saya cek semua udah aman gitu, dicek screen semuanya aman semuanya. Akhirnya nggak lama itu saya ngelihat ada sesosok partner saya yang meninggal itu di pinggiran jalan di tol. Kan saya lagi mogok nih mobil, saya di pinggir, jadi saya melihat ada sosok mukanya mirip sama teman saya yang meninggal itu, jalan kaki. Saya kira masa petugas tol kan pasti ada pengamanan pakai rompi yang serat bisa nyala itu nggak ada. Jalan saya ngeliatin, kayak bukan ya, masa ke bawah ini apa namanya ingatan saya terus gitu. Nggak mungkin lah kayak gitu. Begitu saya utak-atik mobil bareng sama temen, udah bisa baca doa lagi, bismillah lah, semoga lancar kan jalan. Begitu jalan kaca kan saya buka, punya si teman saya sebelah kiri juga dibuka. Begitu noleh sama mukanya sama gitu, nggak ada yang nggak mirip, kumisnya sama semua. Jadi saya cuma yang bisa nyebut, jangan ganggu saya gitu.
kamu dulu waktu masih hidup memang partner sama saya, tapi kita udah beda alam. Tapi saya terus jalan nyampe Malang itu kurang lebih jam 1 atau setengah 2 gitu siang, karena memang nyantai jalannya. Sampai sana berhenti sekitar kurang lebih 2 jam ngobrol sama warga sana, ngobrol bahasa Jawa. Terus teman saya itu saya tanyain, enggak beli rokok enggak gitu. Oh iya bang, beli rokok teman saya. Nah habis beli rokok kita kan udah ngadepin mesin nih karena udah kurang lebih 2 jaman di situ. Pamit sama pihak keluarga. Begitu pamit sama pihak keluarga, jalan nggak lama itu saya dapat info di grup ada laka. Maksud saya kan itu kan jalur mau saya lewatin lagi jalan situ. Nah jadi saya mampir di situ, nggak taunya itu orangnya meninggal korbannya. Jadi saya nanya sama warga situ, udah ada pihak kepolisian nggak gitu? Oh udah bang gitu, nunggu pihak kepolisian. Udah nunggu akhirnya ngomong, ini ambulans dari mana? Kita dari Jakarta pak, habis ngantar jenazah. Kalau mau butuh bantuan saya bantu, mau bawa ke rumah sakit mana ini? Ya udah bang dibantu bawa rumah sakit sana. Ya udah yuk dikawal kan polisi. Setelah dikawal udah nyampe, kita jalan. Udah nyampe rumah sakit nih, jenazahnya udah turun situ. Kita kan udah tinggal kan, itu udah urusannya polisi sama pihak keluarganya. Jadi saya tinggal jalan pelan-pelan sama temen. Udah mendekatin maghrib kan, jadi kita jalan pelan-pelan sampai akhirnya malam di jalan di tol. Nggak lama saya kirain teman saya yang nangis, ternyata pas banget di belakang saya di keranda nangis. Saya diem. Begitu saya toleh lagi teman saya masih tidur, diem. Akhirnya saya bangunin, enggak lu bangun enggak? Apaan bang? Keranda benerin, itu bunyi mulu saya gituin. Dibenerin sama dia, cuma dia nggak dengar suara nangis. Nggak lama, yang ketiga kalinya dia lagi ngebenerin keranda, itu ada cewek ternyata di keranda. Jadi keranda itu kan kurung batanya kan gini, itu cewek itu ngegamblogin sambil ngeliatin. Si Angga tuh langsung teriak-teriak sama saya kayak orang apa ya, histeris, pokoknya histeris lah. Aduh, kenapa sih gak gitu? Itu bang di belakang. Udah kamu diam di belakang kenapa gitu? Hanya saya muter untuk minggir langsung ke rest area. Kenapa? Karena udah jaraknya udah tinggal 100 meter lagi udah masuk rest area. Kenapa? Itu liatin di belakang gitu. Cuma saya lihat di spion, gak kelihatan apa-apa gitu. Hanya saya minggir, kenapa sih gak gitu? Waduh, barusan ada cewek tuh ngegemblok di ini apa kurung batang kan? Nemplok? Iya, nemplok ya namanya ya. Jadi gini di keranda itu, wah nggak ngelihat gua gitu, ada barusan gitu. Ya gimana sih, gua aja nggak lihat, udah biarin aja gitu. Udah lu cuci muka di musola, cuci muka gitu. Cuci muka tuh berdua bareng sama saya, akhirnya diem aja. Udah kayak orang, dua-duanya itu udah kayak orang tekanan aja. Jadi pikiran saya, otak saya nggak karu-karuan, udah capek nyupir sendiri. Teman histeris kayak gitu, masih ada digangguin kayak gitu. Saya diem aja sama. Akhirnya saya memutuskan apa saya resign aja ya atau gimana ini saya gitu. Kalau saya resign saya juga mau bikin usaha apaan dan belum cukup saya gitu. Akhirnya daripada saya tertekan juga, ya udah mau nggak mau saya resign dari situ. Saya ngomong begitu udah jalan nyampe rumah sakit ini sore, saya ngomong, bos saya kayaknya mau resign ya. Lah kenapa gitu? Nggak apa-apa ya, capek aja, saya perlu istirahat deh kayaknya gitu. Nanti kalau udah ini saya masuk lagi gitu. Lah lu habis ribut kali sama partner lu? Kagak, saya gitu. Nah dari situ cuma saya tuh berpikiran mungkin saya harus tenang dulu deh pikiran saya. Karena itu waktu itu kan tabungan juga masih kurang lebih 25 juta tabungan saya. Akhirnya saya resign dari situ, mencari info mobil. Saya nyoba lah buka sendiri lah, maksud saya. Pertama cari ke sana nggak dapat, akhirnya dapat tuh DP 25 juta. Bagi saya ya udah syukur alhamdulillah nih kalau dapat nih. Nanya bulannya berapa, bulannya 28 lah. Akhirnya udah di ACC, mobil udah saya bawa.
Nah itu pun juga saya harus cari modal lagi buat ngerakit semuanya kan. Begitu udah ngerakit semuanya, ya jujur terang itu juga hasil minjem juga untuk ngerakit itu, untuk ngurusin surat izin juga semuanya. Setelah itu mobil kayak pagi mobil ada di saya nih, sore malam gitu udah jadi, malam jam 7 itu udah jadi ambulan mobil. Nggak lama begitu saya di share di grup, katanya ada yang perlu, cuma ya itu yang perlu sama saya itu yang bisa dikatakan budgetnya minim lah, orang kurang mampu lah ya gitu. Ya udah harus saya bawa. Terus saya bawa karena saya ada modal lagi, akhirnya biar nggak begitu kelihatan banget di belakang, jadi saya kasih stiker gambar Susana gitu. Jadi biar aneh sendiri gitu. Jadi stiker gambar Susana, dan gambar itu memang benar-benar menyeramkan sih emang gitu. Dan tertulis sawan mayit gitu tulisannya. Jadi orang juga biasanya kan kebanyakan orang kalau di tol ngintilin ambulan aja. Saya cuma gimana cara menghindari orang ini biar nggak ngintilin gimana. Mungkin dengan cara kasih stiker kayak gitu orang biar nggak ngintil gitu, biar takut aja gitu. Tapi ternyata enggak. Makin lama bis dikejar makin di video, mobil ambulan paling serem ini, malah digituin saya. Sampai viral waktu itu. Nah, saya diem tuh. Habis itu dapat kurang lebih 1 bulan lah. Itu kan memang lagi sepi ya. Namanya ambulan di wilayah Jabodetabek memang banyak. Dan itu pun saya kan parkir itu kan nyewa di lahan kosong. Di situ juga ada angkot, ada truk, ada mobil pickup, semuanya kan parkir kan nyewa di situ. Nah di situ tukang parkirnya yang jaga di situ kan aki-aki emang udah tua. Setelah saya kasih stiker itu sehari 2 hari aman. 3-4 harinya ngomong tukang parkirnya, Pak RT ngomong sama saya, Mas ini mas, kenapa teh gitu? Itu ambulanmu dikasih gambar apaan katanya? Gambar apaan? Itu mah gambar Susana RT. Lah itu kan udah almarhum, film-film dulu. Iya emang kenapa teh? Itu tuh Pak Harto itu ngelas stikernya sampai malam-malam, katanya matanya ngelirik ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan kata dia. Masa sih teh gitu? Iya gitu. Kalau nggak tanyain sama Pak Harto. Ya gitu. Besoknya saya mau mandiin mobil tuh, saya tanyain ada di situ Pak Harto. Pak Harto mau nanya apaan gitu? Situ ngeliat mobil saya ada apanya Pak Harto kayak gitu. Iya itu mobilnya itu serem tuh. Serem kenapa gitu? Matanya bisa ngelirik ke kiri ke kanan kata dia. Kadang kepalanya ganti tengkorak kata dia. Pak Harto aja lagi kecapean kayak gitu. Terus di situ juga anaknya montir yang tukang benerin angkot, dia kan usia 4 tahun anaknya. Malam jam 11 tuh ketawa tak sendiri, ngomong sama bapaknya, diajak mainan sama tante katanya. Tante mana? Itu di mobil katanya. Katanya nunjuk mobil yang ada Susana punya saya itu. Yang tadinya anak itu sakit, sembuh besoknya. Gak sakit, akhirnya bapaknya, udah dah besok gak usah tidur sini, kamu pulang deh, tidur sama mama aja, gak usah ikut apa kata dia. Hanya si montir juga ngomong sama saya, bang mobil lu serem banget bang. Lah emang kenapa gitu? Anak gua tadi malam ketawa diajak mainan sama tante katanya. Tante siapa? Tuh mobil lu Susana kata dia. Dalam hati wah makin gak beres aja saya gitu, karena udah sepi gak ada yang butuh mobil saya cuci tuh jam 4:30 sore lah itu saya cuci. Setelah saya cuci, saya memang mikir di rumah memang keadaan beras habis, saya mau ngojek juga nggak ada, lagi sepi gitu, duit tinggal 15.000. Saya diem aja cuma nyebut ya sampai kapan lagi mau kayak gini gitu. Udah bentar lagi 15 hari lagi udah bayar tempo ya gitu. Akhirnya saya habis nyuci di luar, di dalam tuh kan saya lapin sambil ngedumel hati saya, lu bangun kek, lu udah saya anggap sebagai mak gue sendiri, lu malah mogok kayak gini, cari kayak orderan, udah tahu saya nggak punya beras kayak gitu, duit tinggal 15.000, bentar lagi bayar kayak gitu, bangun ngapa gitu. Jadi semua keranda apa yang udah saya lapin, terus tutup yang hijau itu udah saya lipat, saya banting aja dalam keranda, der gitu. Capek saya kalau kayak gini caranya gitu. Saya kepengen bantu orang nih, niat saya itu baik, bantu orang bukan karena masalah duit kayak gitu. Nah, udah saya lapin bersih, saya pulang. Terus istri saya ngomong, kenapa ya lu manyun aja, nggak apa-apa kayak gitu. Ini sekarang nggak masak, berasnya habis. Iya, siapa tahu ntar ada rezeki, saya ngomong gitu. Nggak lama tetangga tuh ngasih beras. Mas, ini ada titipan nih beras nih,
dari siapa bu gitu, dari ponakannya katanya ngakunya gitu. Oh ya udah saya terima, udah alhamdulillah kan. Habis sholat maghrib alhamdulillah dapat telepon ngantar ke Madura. Oh. Iya ngantar ke Madura, jemputnya di Rumah Polri. Jemput situ aman tuh di jalanan, kan iring-iringan kan 2 mobil, jadi ambulan sama mobil keluarga di belakang, tapi dalam mobil ambulan tuh nggak ada siapa-siapa, jadi sama jenazah aja. Si pihak keluarga ngajak ngeres sama saya, ya udah pak nanti ngeres di 207 aja gitu. Oh ya udah mas, akan ngisi bensin saya, iya saya juga iya gitu. Ngeres lah di situ, makan dulu, habis makan isi bensin, habis ngisi bensin kita lanjut jalan. Nah akhirnya keluarganya ngomong sama saya, mas saya duluan aja deh ya daripada saya ngikutin kayak gini gitu. Ya udah nggak apa-apa pak, lebih baik gitu. Nah dia duluan karena mobilnya dia sisnya kenceng. Nah, jadi sendiri tuh sama jenazah doang, karena juga nggak ada, cuma hanya sendiri sama jenazah doang. Nggak lama tuh saya ngeliat di spion, memang nggak ada suaranya. Spion tuh udah pasti saya hadepin ke jenazah belakang. Itu kayak ada orang seperti laki-laki duduk sambil keranda itu diginiin sambil ngeliat ke depan gini. Itu tapi nggak ada suaranya, cuma ngeliatin gini. Karena dalam hati saya perasaan nggak ada yang ngikut nih pihak keluarga, kok ada orang nih. Tapi saya biarin, terus saja jalan nyampe rumah duka di Madura sana jam 6.17 pagi. Itu nurunin, saya istirahat itu, disediain ruangan buat istirahat, jadi saya istirahat dulu. Setelah istirahat saya ngobrol, bangun tuh mandi, terus saya ngobrol sama pihak keluarga, sama tetangga-tetangganya. Saya kan nggak tahu tuh jenazah tuh cewek apa cowok. Nah saya ngobrol di situ sama pihak keluarganya, ini almarhum cewek apa cowok ya pak? Ini sepupu saya sih sebenarnya gitu, cowok. Oh cowok gitu. Rambutnya agak gondrong ya pak ya? Iya katanya. Kok mas tahu? Oh berarti yang tadi malam nih saya gitu, yang pas di belakang nih. Wah berarti yang tadi malam dalam hati saya. Enggak, soalnya cuma saya bermimpi aja pak, ada orang yang ikut ngantar jenazah tapi dia duduknya di belakang. Saya pura-pura ngomong kayak gitu daripada kalau ada omong yang enggak kayak gitu. Oh masa mas? Iya saya mimpi gitu. Oh ya semoga aja baik masnya. Iya pak saya gitu. Nah setelah istirahat udah cukup, nah dari situ sudah selesai, izin pamit nih pulang gitu. Izin pamit pulang, cuma saya di jalanan itu ya gimana sih, kayak orang linglung tapi masih bisa fokus di jalanan gitu. Ya pokoknya kayak orang gak jelas lah saya, bawa mobil sendiri, kadang nyanyi sendiri, kadang udah diem aja fokus. Begitu ketemu rest area udah daerah Cipali, saya berhenti di Cipali. Bener-bener saya istirahat total di situ, diem, karena saya nggak mikirin dikejar-kejar bos lagi kan, karena saya mikir itu punya saya sendiri gitu. Sedangkan duit cukup lah buat bayar angsuran besok saya gitu, masih ada gitu. Nah setelah itu saya telepon, ya udah di mana ya gitu, masih di Cipali lagi ngeres, kenapa gitu. Ini tetangga ada yang minta tolong nih, butuh ambulan gini gitu. Lah nggak bisa lah kalau untuk cepet-cepet, ini sekarang keadaan saya di Cipali, saya masih capek lah, kalau ngebut-ngebut yang ada saya yang berantakan di jalan saya gitu. Kalau mau ya saya teleponin temen saya gitu. Oh ya udah katanya. Akhirnya setelah istirahat mandi lagi situ, habis mandi melanjutkan perjalanan. Nyampe sini jam setengah 10 malam lah ya. Mau masuk parkiran kan digembok tuh. Jadi kan memang kunci kan satu-satu tuh buat yang parkir di tanah bedeng ya, yang kosong itu. Jadi begitu belum saya cuci kan, udah buka gembok, masuk ke situ, udah masuk parkir, ada yang ketawa di bawah pohon mangga, ketawain saya. Saya kirain anak-anak muda, biasanya ada anak-anak muda yang nongkrong, ternyata kagak ada, sepi, habis gerimis soalnya. Ada yang ketawa, ngakak, saya biarin aja, udah saya tinggal. Kamu kalau mau ketawa, ketawa aja di mobil saya ini, saya gitu. Udah saya tinggal aja, saya kunci gembok, pulang bersih-bersih, udah diem. Istri saya nanya, untuk setorannya udah ada buat bayar ini ya? Udah ada ini duitnya gitu, saya kasih semua. Saya
bawa gopek ya buat beli bensin besok sama itu kalau persediaan ya. Gak taunya jam setengah 12 saya dapat telepon lagi bawa pasien ke Majalengka apa mana gitu, daerah Jawa Barat itu. Temannya teman saya itu kecelakaan. Dia telepon, lagi di mana? Di rumah. Kenapa gitu? Teman gue kecelakaan, mau di klinik sono, bisa nggak bantuin? Ya udah ayo gitu. Saya nggak nanya harga, nggak nanya apa ya gitu. Jadi teman saya itu yang nelpon tuh menuju ke rumah saya ngambil mobil menuju ke klinik tersebut bareng. Nah di situ pun juga saya mikir, ini mau dibawa kemana Kang, saya gitu. Udah saya bawa ke Kramat Jati aja gitu. Di Kramat Jati ada siapa, saya gitu. Gak ada siapa-siapa. Lah kalau nggak ada siapa-siapa, kalau misalnya kenapa siapa yang ngerawat, saya gitu. Kan nggak ada. Ya juga sih, akhirnya saya ngomong sama orang tuanya di Majalengka, dibawa ke Majalengka. Ngobrol sama orang tuanya, nanya masalah administrasi berapa. Ya kurang lebih 1.200.000 Bu kalau mau. Itu pun juga udah saya bantu gitu. Tapi itu nggak bisa kurang. Ya sekarang kalau misalnya bisa kurang bisa aja lah. Ini ibu aja, anaknya aja buat bayar di klinik kagak ada. Lalu gimana saya gitu. Hanya mau tuh. Jadi yang 300 tuh buat bayar di klinik sama saya. Begitu saya jadi dapatnya 900. Jalan lah. Di jalanan dia udah mungkin kerasa sakit kakinya, bengkak. Dia juga makan juga enggak, obat-obatnya diminum. Akhirnya saya ngomong, oh, kita minggir dulu deh, lu beliin makanan nih temen lu, beliin obat. Saya juga yang ngeluarin duit, ya duit itu juga kan nggak ada ambulan kayak gitu. Akhirnya dibeliin, udah dimakan. Nggak lama udah jalan, kurang lebih ada 15 kiloan, ditabrak mobil saya dari belakang sama motor. Dia ngintilin ambulan, ditabrak, jebret gitu. Jadi lampu fog lamp itu pecah, hanya dia itu juga nggak bisa tanggung jawab, nggak punya duit katanya. Ya udahlah, gimana lagi ya gitu. Hanya jalan, begitu jalan udah nyampe sana, dia udah turun, udah ngobrol-ngobrol semua. Hanya pamit lah pulang sama temen, tetap lewat Puncak Bogor sana kan, pulang lah sama temen. Itu pun juga kabut semua di jalanan. Nggak lama nyampe sini subuh 4:30-an, karena di jalanan aman, gak ada kendala. Pagi jam 8 terus ada telepon ke arah Semarang kota gitu, antar jenazah. Ya udah ganti lagi tuh stretchernya, ganti. Kalau saya kan buat pasien beda, buat jenazah kan beda, ganti lagi turunin pakai keranda. Nah itu pun dari sini berapanya jam 12 siang ternyata. Jam 12 siang, karena saya juga setengah 12 udah stay di rumahnya, kan meninggal di rumah. Bawalah ke sana. Nyampe sana ya perkiraan kurang lebih jam 7-an lah malam. Akhirnya saya kan menuju ke rumahnya, bukan ke makam. Nah nyampe situ saya ngobrol sama orang tuanya. Ini dimakamin kapan Pak gitu. Oh besok Mas gitu. Untuk ambulannya gimana, udah ada belum gitu. Terus jauh nggak untuk pemakamannya? Enggak Mas, ini di belakang rumah deket, tinggal 3 rumah doang udah nyampe pemakaman. Oh ya udah gitu. Setelah itu saya izin pamit terus ngeres saya di kantor Basarnas, di teman saya. Kan di situ kan teman-teman saya kan ada yang gabung nama Basarnas. Jadi ngeres lah di sana, di Basarnas di Semarang sana. Nah di situ itu ambulans saya itu kan saya parkir di pinggir jalan, jadi lampu penerangan masih kurang juga, cuma hanya beberapa titik. Jadi saya parkir situ, karena lampu saya pecah itu belum saya ganti fog lamp belakang. Nah itu setelah saya parkir, saya masuk ke gangnya cukup 1 motor jalan gitu. Jadi saya masuk situ, ngobrol sama teman-teman begitu. Setelah ngobrol sama teman-teman, nggak lama di depan tuh, di tempat mobil saya yang parkir tuh udah rame. Saya kira ada apaan gitu, apa maling atau apaan, saya kan nggak tahu. Nyamperin lah sama teman-teman saya, nggak taunya ada yang kesurupan. Saya tanyain, lah kenapa nih Pak gitu, ini mobil siapa katanya. Kata orang sana, mobil saya gitu, karena udah ada gambar Susana itu juga. Mobil saya, kenapa Pak? Gak tahu nih, nempel mobil sini tiba-tiba udah kayak gini, udah gak karu-karuan gitu. Terus saya ngeliat lampu saya itu yang pecah,
lah lampu sen saya hilang. Nah ini berarti udah jahil juga dia. Akhirnya gini, lah ini lampu sen saya hilang nih Pak, jangan-jangan diambil lagi sama dia. Lah nggak tahu juga, ternyata bener sama dia digenggam ini. Dia udah kayak macan aja, udah ngegereng-gereng nggak karu-karuan. Akhirnya terus ini gimana Mas itu? Ya udah Pak, diambil aja Pak kalau bisa Pak itu Pak lampu saya Pak, biar orangnya sadar gitu. Dibukain kagak bisa. Akhirnya saya duduk jongkok sambil ngomong, kamu ngapain gitu? Enggak kata dia. Enggak, kamu tuh ngapain masuk ke sini gitu? Anak ini nakal ini gitu. Lah nakal kenapa? Ambil lampu kata dia. Ini tempat saya diambil kata. Ya udah ini lampu saya ambil, kamu keluar ya dari sini ya, kasihan dia gitu. Dia diem aja. Ayo dibuka tangannya gitu. Saya nggak baca doa, nggak baca apa, cuma ngomong gitu doang. Nah, saya suruh buka, saya buka pelan-pelan, dibuka, baru dia langsung lemes. Katanya ngambil lampu saya itu. Setelah saya pasang, udah tuh sama warga, Mas pindahin sebelah sana aja deket masjid katanya. Agak jauhan memang, ya udah saya pindahin situ. Setelah saya pindahin situ, nggak lama dapat 1 jam saya pulang. Setelah izin pulang, belum nyampe rumah dapat telepon, butuh ambulan lagi, bawa keluar kota lagi, dibawa ke Tegal apa mana itu. Pokoknya antara Tegal sama Brebes perbatasan itu. Jadi langsung menuju ke rumah duka situ. Setelah itu di situ saya diem aja bengong, sama orangnya suruh makan, suruh ngopi dulu. Oh iya Bu, iya Pak, saya gitu. Diem aja dulu. Gak lama setelah udah disolatin jenazah, naik di mobil. Saya nanya, yang iring-iringan ada berapa mobil Pak gitu? Iring-iringan sih nggak ada Mas, paling pihak keluarganya cuma hanya 2 orang ini yang ikut gitu. Sama berapa orang? Saya mah sendiri gitu. Berarti mungkin yang di belakang 1, yang samping saya 1 gitu. Oh ya udah kata dia. Jadi kan cuma 3 orang tuh. Jalan nyampe rest area 207 udah pasti saya ngeres di sana. Ngeres entah itu kamar mandi dulu, entah ngisi bensin, entah makan, pasti di sana saya. Nah setelah itu begitu habis makan ngisi bensin jalan, begitu keluar udah di tol dapat kurang lebih 1,5 kilo lah. Si pihak keluarga di belakang tuh ngelihat ada sosok hitam di samping saya ini kan tempat connect, jadi di belakangnya connect situ ada sosok hitam. Lihat sosok hitam tingginya semeja inilah, dia kayak orang duduk gitu. Cuma dia gak ngomong udah nyampe rumah duka sana. Nah habis itu Tegal, perbatasan Tegal sama Brebes. Nah nyampe situ akhirnya udah jenazah udah diturunin semuanya. Akhirnya saya ngobrol sama bapaknya. Ternyata bapaknya dikasih tahu sama ibunya. Dia ngomong, Mas mobilnya sana ada apanya gitu. Ada apanya Pak? Nggak ada apa-apanya. Emang kenapa Pak? Gitu. Enggak, istri saya tuh tadi di perjalanan ngeliat sosok hitam. Di mana gitu? Pas di belakang saya katanya. Wah nggak tahu dah Pak, saya gitu. Dalam hati saya, wah ini jangan-jangan si genderuwo ini, saya gitu. Saya biarin aja, cuma diem aja. Kayaknya nggak ada apa-apanya Pak mobil saya Pak gitu. Kalau bisa tuh stikernya ganti aja Mas, ngeri juga itu gambarnya Pak gitu. Oh, iya Pak gitu. Nah akhirnya nggak lama udah kayak gitu, saya kan langsung izin pamit tuh pulang setelah keranda dimasukin. Saya izin pamit pulang, itu kurang lebih ya udah 1 kiloan dah. Terus saya ngoceh-ngoceh di mobil. Kamu kalau udah ngikut di mobil sini ya udah nggak usah nampakin diri, kasihan pihak keluarganya kayak gini, janganlah gitu. Saya tuh mau cari makan, kalau enggak kamu mendingan keluar aja kamu dari mobil sini kayak gitu. Di sini tuh saya tuh bukan karena apa ya, bukan semata-mata saya cari uang, saya tuh pengen cari pahala juga di mobil ini. Janganlah kayak gitu, keluar kalau enggak gitu. Terus saya ngoceh-ngoceh kayak gitu, dapat 3,5 kilo, mobil saya langsung overheat. Langsung overheat mobil saya. Padahal tuh radiator amat langsung tiba-tiba naik set gitu. Tentunya nggak meledak gitu. Saya langsung diem aja. Diem saya sampai nggak tahu harus ngomong apa, harus ngeluh sama siapa, saya juga nggak tahu. Dan akhirnya saya telepon temen di daerah Cipali, hanya pakai towing. Begitu nyampe sini, dia kan towingnya kan nggak setoran, punya dia sendiri truknya. Akhirnya saya ngomong, berapa bro? Gua nggak ada dana ini, cuma ada segini. Udah kasih buat solar aja udah, untuk tol mah nggak usah gitu.
Nah, saya kasih buat solar doang tuh 800, 1 juta. Makasih ya. Wah kebanyakan ini kata dia. Nah terus berapa gitu, kebanyakan apa kurang, ngomongnya terus terang gitu. Padahal tuh besoknya saya udah harus bayar mobil itu, soalnya kan duitnya kepake terus sama saya. Akhirnya udah bawa aja, kalau emang kurang saya tambahin nih. Enggak udah cukup kata dia. Udah. Nah dari situ kan sepi lagi, nggak ada lagi. Nggak lama sampai cicilan sebulan, dua bulan masih kebayar, 3 bulan kebayar, 4 bulan 5 bulan udah mulai sepi saya. Ya mungkin apa karena gara-gara saya ngomelin penunggu yang di mobil saya atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan akhirnya saya mikir gini, harus gimana lagi saya nyari, sedangkan orang yang butuh ambulan ke saya itu ambulan bisa dikatakan kurang mampu untuk bayar lah saya gitu. Ya saya cuma bisa berdoa semoga lancar lah bisa untuk bayar, tapi ternyata ya nggak bisa. Ya gimana lagi, akhirnya juga saya lepas. Ternyata istri saya tuh udah diteleponin sama orang leasingnya gitu, karena saya juga mikir minta waktu, nggak dikasih waktu katanya. Ya udahlah, akhirnya saya ngomong sama istri, gimana nih mah, ya udah kalau emang udah jalannya gini ya gimana lagi gitu. Dan sedangkan saya sendiri juga nggak mau terbebani gitu loh, jangan sampai berjanji makin lama makin numpuk utang, saya nggak mau kayak gitu. Ya udah akhirnya saya ngomong sama orang leasingnya, ya udah bang datang aja ke sini, alamat saya ini gitu. Datang samperin, akhirnya saya perhatiin lagi dari lampu atas, stiker udah saya keliatin semuanya, udah balikin mobil pribadi, udah silakan bawa gitu. Hanya dari setelah dibawa, jadi setelah dibawa baru dibawa dapat 5 menit tuh dapat telepon saya, ada yang butuh ambulan. Karena saya nggak bisa bantu lagi, nangis rasa hati saya gitu. Saya telepon ke teman-teman minta bayarnya gede-gede teman-teman saya gitu. Dari situlah saya mencari pelajaran buat saya sendiri gitu, gimana caranya untuk bantu orang nggak harus pakai duit juga sebenarnya gitu. Pengalaman yang bagus. Semoga ini menjadi renungan buat teman-teman. Ya. Makasih Bang Didi, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Dan teman-teman bisa ambil hikmah dari cerita ini. Amin. Oke teman-teman, ambil bagusnya, buang jeleknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.